Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan doa pagi di awal bulan September yang penuh damai. Salam sejahtera bagi semua saudara dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus dapat melimpah di hati dan pikiran kita semua. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, atas perkenaanmu mengantarkan kami melewati malam hingga di pagi ini dengan damai. Kami berterima kasih atas kekuatan, kesehatan, serta hikmat dan berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Kami ingin meneduhkan jiwa kami yang penat pada perkataanmu di dalam firman. Isilah kami dengan roh-Mu, sehingga pikiran kami tertuju padamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, ayat renungan kita di pagi ini terdapat dalam kitab Matius pasal 7, ayat 1 sampai dengan 5. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat, tiap waktu kita selalu berhubungan dengan persoalan nilai dan menilai. Semua orang akan terus memberi penilaian terhadap sesuatu atau seseorang. Pilihan atau keputusan apapun atas pengamatan dan penilaian kita akan diakhiri dengan penentuan pilihan, keputusan, dan sikap kita. Salah analisa dapat berakibat pada keputusan dan sikap kita pula. Jika abstain atau memilih tidak memberikan penilaian apapun, dapat membuat diri tidak tenang dan damai ataupun orang lain. Dalam Injilnya, Matius memaparkan secara komprehensif risalah khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, yang topiknya berlokus pada bagaimana kedaulatan kerajaan surga dihadirkan dalam dunia hanya dengan melalui doa dan tutur kata serta perbuatan kita yang linier dan konkret, termasuk dalam hal menilai sesama. Larangan menghakimi bukan dimaksudkan agar kita berhenti menilai, melainkan terfokus pada patokan untuk menilai. Ukurannya harus yang objektif, relevan dengan konteks yang berlaku untuk semua, termasuk diri si penilai. Janganlah nilai buruk kita jatuhkan pada seseorang, sementara kita sendiri meleset dari standar yang berlaku. Untuk penilaian itu, hanya wujud tindakannya berbeda. Sungguh, tidaklah ada manusia yang tidak pernah berbuat kesalahan. Oleh sebab itu, jika melihat seorang melakukan kesalahan, maka tidaklah patut dicela. Jika mungkin, beri nasihat dan doakan agar dia meminta ampun kepada Allah dan memperbaiki kesalahannya. Kenapa demikian? Karena kalau merujuk kepada firman Allah dan melihat pada kenyataan, maka kita pun pada suatu saat pasti akan jatuh pula kepada kesalahan. Jangan menjadi orang yang suka mencela, tetapi nasihatilah dengan kata yang penuh hikmat. Jika seorang pada suatu waktu melakukan kesalahan, lalu kita cela, maka ingatlah, tidak ada jaminan bahwa kita sebagai pencela pada suatu waktu juga akan melakukan kesalahan. Mungkin kesalahan kita bisa jadi lebih besar dari orang yang pernah kita cela. Apa yang buruk tetap buruk dilakukan oleh seorang yang bernama manusia.
Tetapi ketika tidak perlu hanya menyebut keburukan seseorang itu, melainkan saling membantu untuk mendoakan. Harus diakui, banyak penilaian sebenarnya berlandaskan patokan subjektif belaka. Sejatinya, jauh dalam hati, sekadar tidak suka. Sebab beragam, iri hati, sentimen, kebencian rasial, atau ikut-ikutan karena terhasut. Manusia menghakimi sesama. Mengawali bulan September ini, mari kita meminta Tuhan menolong kita untuk tidak boleh menghakimi dengan ukuran dan standar kita. Kita boleh bersikap kritis, namun sebelumnya kritisilah terhadap diri sendiri, supaya standar yang kita pakai benar dan adil. Mari kita berdoa. Madah, syukur, dan hormat kami hanya lakukan untuk memuliakan Engkau, ya Allah kami. Di antara kepingan hati yang luluh lantah, akibat rencanamu kami artikan dengan kemalangan yang merendah setiap waktu. Silih berganti kami berjibaku dengan sikap yang tidak memuliakan Engkau. Perbuatan dan keputusan kami melukai sesama dan mengabaikan ekologi kehidupan yang terpasung akibat sikap merusak semesta, rumah bersama. Kami mohon, patrikan perintah-Mu pada kami, agar kami terus mengalami Tuhan dalam perubahan hidup yang berdampak. Lembutkan hati keras yang hanya memprotes dan tak mau berproses. Hadir kami tidak menilai dan menghakimi, namun hadir kami menjadi solusi atas persoalan hidup yang rumit sekalipun. Kami berserah total padamu dan tak ingin bersandar pada pengertian kami. Ajarilah kami untuk selalu mengampuni dan bersyukur dalam segala keadaan. Berkatilah kami agar kami memberkati sesama dan alam ciptaan. Masukilah bulan ini, lebih dulu kami melangkah. Hiburkanlah yang susah, sembuhkanlah yang sakit. Kuatkanlah semua orang yang dirundung kesedihan dan kesusahan. Ya Allah, kiranya tangisan dan keraguan para yatim piatu, janda duda, serta orang lanjut usia digantikan dengan sukacita dan kepastian hidup yang memulihkan. Inilah doa kami, dan kini kami berserah dan memohon berkat dari-Mu. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian jemaat renungan dan doa kita di pagi ini. Selamat memasuki bulan September. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.